Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel aku dan aku rindu banget bahas-bahas soal sama kalian. Nah, karena kemungkinan di tahun ini hanya dibuka P3K aja, teman-teman, jadi persiapan kalian harus lebih matang dari persiapan tes-tes sebelumnya, teman-teman. Nah, apakah CPNS tahun 2022 dibuka? Itu belum tahu lagi ya, teman-teman. Kita harap aja semoga tetap buka. Nah, buat kalian yang mau persiapan CPNS, kalian bisa klik aja playlist yang ada di playlist aku karena aku udah urutin di situ lengkap banget mulai dari TWK, TIU, dan TKP, teman-teman. Nah, untuk topik pada hari ini itu aku bakalan membahas ke P3K. Nah, pada tes P3K itu ada tes kompetensi 3 macam, teman-teman, yaitu kompetensi teknik, kemudian manajerial, dan sosiokultural. Nah, kalau untuk teknis itu sesuai dengan jabatan yang kita pilih. Misalnya kalian pilih bidan nih, teman-teman. Berarti uji kompetensi bidan, teman-teman. Kemudian kalau untuk kompetensi manajerial itu yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin ataupun mengelola unit organisasi. Mungkin ya teman-teman, mungkin soal ini tuh seperti mirip-mirip seperti soal TKP. Ini mungkin aja ya teman-teman, karena aku belum sama sekali nggak pernah ikut P3K, teman-teman. Kemudian ada kompetensi sosiokultural, yaitu biasanya ini berkaitan dengan empati, kemudian sosial, budaya, seperti itu teman-teman. Oke, untuk masing-masing ketiga soalnya ini, teman-teman, ketiga kompetensi ini ada 50 soal, yaitu 40 soal teknis, kemudian 40 soal manajerial, dan 10 soal sosiokultural. Oke, untuk passing grade dan skor maksimalnya berapa, kita lihat aja langsung ke slide selanjutnya. Oke teman-teman, nah ini dia ada jumlah soal ya dari tes kompetensi, yaitu untuk kompetensi teknis itu ada 40 soal, kemudian manajerial ada 40 soal, dan sosiokultural itu ada 10 soal. Dan total soalnya itu ada 90 soal dengan waktu 100 menit. Kemudian pada tes wawancaranya yaitu berbasis komputer sebanyak 10 soal dan waktu 20 menit. Nah, kalau untuk tipe soal dari kompetensi teknis itu ada pilihan ganda. Nah, jika benar bernilai 3, jika salah atau kosong bernilai 0. Nah, bedanya dengan CPNS, kalau CPNS benar itu bernilai 5, sedangkan P3K kalau benar itu bernilai 3 khusus untuk kompetensi teknis. Tapi kalau manajerial itu pilihan ganda ya teman-teman. Kalau benar bernilai 1, kalau kosong ataupun salah itu bernilai 0. Kemudian pada sosiokultural juga pilihan ganda, bila benar bernilai 2, bila salah atau kosong bernilai 0, teman-teman. Nah, kalau untuk tes wawancaranya pilihan ganda ya teman-teman, kalau benar bernilai 1. Nah, kalau untuk total maksimum di kompetensi teknis itu adalah 120, manajerial 40, dan sosiokultural 20, sedangkan wawancara adalah 30, teman-teman. Nah, kemudian untuk passing grade-nya itu adalah ditentukan berdasarkan nilai total atau penjumlahan dari kompetensi teknis, nilai kompetensi manajerial, dan sosiokultural. Kalau untuk nilai wawancara berbasis komputer minimal adalah 15 untuk passing grade-nya, teman-teman. Nah, jadi kemungkinan passing grade maksimum, teman-teman, untuk ketiga tes kompetensi ini adalah 180 ya, teman-teman. Nah, bedanya kalau dengan CPNS itu tahun semalam kalau untuk SKD-nya adalah 550, itu passing grade maksimum, teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja ke nomor 1. Nyonya U umur 36 tahun, G7 P5A1, segera setelah plasenta lahir lengkap terjadi perdarahan, kontraksi uterus lembek, serta TFU sulit ditemukan. Hasil pemeriksaan tidak ada robekan jalan lahir, kandung kemih kosong. Nyonya U kemungkinan mengalami. Oke teman-teman, nah di sini soal P3K kompetensi teknis, terutama untuk jurusan bidan ya, soalnya kurang lebih seperti UKOM-nya bidan ataupun SKB-nya kebidanan, teman-teman. Nah, di sini aku coba cari soal referensi tentang P3K kebidanan, munculnya rata-rata seperti ini, teman-teman. Nah, jadi untuk sebagai pemanasan dulu, jadi ini adalah soal pertama kita ya, teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja ke jawabannya. Nah, bahwa diketahui ada faktor resikonya, yaitu bahwa umur Nyonya U adalah 36 tahun ya, teman-teman.
Nah, umur Nyonya U sekarang 36 tahun. Nah, itu kemudian grafiknya itu adalah hamil ke-7 ya, teman-teman. Hamil ke-7, anak hidup adalah 5 dan abortus 1. Kemudian setelah plasenta lahir terjadi perdarahan, teman-teman. Berarti kemudian kontraksi uterus lembek serta TFU sulit ditemukan. Nah, hasil pemeriksaan tidak ada robekan jalan lahir, kandung kemih kosong, teman-teman. Nah, kemungkinan Nyonya U ini mengalami, kita lihat ya, bahwa kita tahu 36 tahun itu udah masuki faktor resiko ya, teman-teman, di mana tidak boleh lebih dari 35 tahun. Kemudian juga G7, nah berarti ibu Nyonya U ini sudah sering kali melahirkan, teman-teman ya. Nah, ini juga merupakan faktor resiko, teman-teman ya. Kemudian itu juga pada objektifnya ada kontraksi uterus yang lembek ya, teman-teman, serta TFU yang sulit ditemukan. Nah, ini itu merupakan salah satu tanda gejala atau ciri-ciri dari atonia uteri, teman-teman ya. Nah, ditambah lagi tidak ada robekan pada jalan lahir. Jadi, kemungkinan pendarahan yang berasal dari jalan lahir itu kecil sekali, teman-teman. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A, atonia uteri. Nah, atonia uteri itu adalah yaitu uterus tidak berkontraksi setelah lahirnya plasenta, teman-teman. Jadi kalau atonia uteri ini tidak tertangani dengan baik, maka ibu tersebut bisa mengalami perdarahan yang hebat. Kalau ibu tersebut bisa mengalami perdarahan yang hebat, ibu itu bisa kolaps dan meninggal, teman-teman, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2. Teman, kita masuk lagi ke soal nomor 2, yaitu Nyonya A umur 24 tahun G1 P0A0 hamil 39 minggu datang ke bidan mengeluh kencang-kencang, perut terasa nyeri yang sangat hebat, keluar keringat dingin dan gelisah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan didapatkan hasil perut teraba keras, denyut nadi dan pernafasan meningkat serta teraba lekukan melintang pada segmen bawah rahim setinggi pusat. Kontraksi uterus terus-menerus dan sangat kuat. Diagnosa sesuai kasus di atas adalah A. Ruptur uteri, B. Plasenta previa, C. Inersia uteri, D. Solusio plasenta, dan E. Ruptur uteri iminen, teman-teman. Nah, di sini ada gejala ya bahwa hamil 39 minggu, kemudian perutnya kencang-kencang dan juga terasa nyeri yang sangat hebat. Kemudian keluar keringat dingin dan gelisah karena nyerinya ini ya, teman-teman. Kemudian dilakukan pemeriksaan nih bahwa terdapat perutnya teraba keras, denyut nadi dan pernapasan meningkat. Nah, ini merupakan salah satu tanda gejala mau terjadi shock, teman-teman ya. Kemudian serta teraba lekukan melintang pada segmen bawah rahim setinggi pusat, teman-teman. Nah, kontraksi uterus terus-menerus dan sangat kuat. Diagnosa sesuai kasus di atas adalah, oke teman-teman. Nah, pada kasus ini dapat kita diagnosa ya teman-teman berdasarkan gejalanya, yaitu bahwa ibu tersebut mengalami ruptur uteri, teman-teman ya. Di mana teraba lekukan melintang pada segmen bawah rahim, teman-teman. Nah, jadi penyebab ruptur uteri ini biasanya adalah riwayat SC, kemudian ataupun adanya persalinan induksi ya teman-teman, ataupun kontraksi yang terus-menerus yang tidak berhenti-berhenti seperti itu. Dan juga yang multigrande, teman-teman. Nah, itu biasanya sering sekali terjadi ruptur uteri, teman-teman. Nah, jadi untuk soal nomor 2 itu jawabannya adalah yang A, ruptur uteri. Nah, kalau plasenta previa itu adalah plasentanya menutupi jalan lahir, teman-teman. Kemudian kalau inersia uteri ini adalah rahimnya itu keluar, teman-teman ya, berada di vagina, teman-teman. Nah, kemudian yang D, solusio plasenta itu adalah plasentanya lepas, teman-teman ya. Plasentanya lepas sebelum waktunya. Kemudian ada ruptur iminen. Nah, ruptur uteri iminen itu apa bedanya dengan ruptur uteri, teman-teman? Nah, kalau ruptur uteri iminen itu dia baru menunjukkan gejala-gejala mau ruptur, teman-teman, seperti itu. Nah, sedangkan pada kasus ini sudah teraba lekukan melintang pada segmen bawah rahim setinggi pusat. Jadi menurut aku nomor 2 itu adalah jawabannya ruptur uteri. Atau mungkin dari kalian yang berbeda pendapat dengan aku boleh komen di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Teman-teman, ini dia soal nomor 3. Nyonya F umur 22 tahun, G1 P0,
A0 hamil 40 minggu datang di RS dengan riwayat DM. DM ini adalah diabetes mellitus. Saat ini sedang dalam proses persalinan kala 2. Setelah kepala janin lahir tidak terjadi putaran paksi luar. Diagnosa untuk Nyonya F adalah persalinan kala 2. Kala 2 itu dimulai dari apa teman-teman? Dari pembukaan lengkap ya, dari 10 cm sampai lahirnya bayi, teman-teman. Nah, itu dia definisi dari persalinan kala kedua. Nah, tapi setelah kepala janin lahir itu tidak terjadi putaran paksi luar, harusnya terjadi putaran paksi luar ya, teman-teman. Nah, ditambah lagi dengan riwayat si ibunya ada diabetes, teman-teman. Nah, biasa ibu-ibu dengan diabetes itu kemungkinan bakalan melahirkan bayi yang besar dan juga ibunya kemungkinan obesitas, teman-teman. Nah, kalau bayinya besar, pasti dia susah melakukan putaran paksi di luar karena dia harus menyesuaikan bahunya itu dengan pintu panggul ibu, teman-teman ya, dengan panggul ibu. Jadi di sini kemungkinan bahwa bayi Nyonya F itu mengalami distosia bahu, teman-teman. Sehingga maka tidaklah terjadi putaran paksi luar seperti itu. Nah, biasanya kalau udah terjadi distosia bahu, apa yang harus kita lakukan teman-teman? Yaitu dengan perasaan Mac-Robert teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi jawabannya nomor 3 adalah yang B. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nyonya S umur 38 tahun G2 P0A1 datang ke bidan infartu. Sisa dukun, kencang-kencang sering dan teratur sejak 2 hari yang lalu. Telah dipimpin mengejan oleh dukun 3 jam yang lalu. KU lemah, kelelahan, tekanan darah 90/60, kemudian nadi 100 kali per menit, suhu 39, pembukaan 8 cm, kemudian kepala turun di Hodge 3, DJJ 182. Sesuai kasus diagnosa Nyonya S adalah, nah di sini udah nampak gejala infeksi teman-teman ya, yaitu suhunya udah tinggi nih 39. Kemudian juga ada lagi yang bahaya banget yaitu KU lemah, kemudian tekanan darahnya udah mulai nurun, nadinya mulai meningkat, suhunya meningkat, dan juga DJJ-nya tidak abnormal teman-teman, yaitu 182 di atas 160. Nah, hal ini mungkin bisa terjadi infeksi ya teman-teman. Pertama, kenapa? Karena dia dibantu sama dukun ya teman-teman, yaitu selama 3 jam yang lalu. Nah, kalau sesuai dengan kasus ini, maka diagnosa pada Nyonya S itu adalah masuk kemana teman-teman? A. Partus lama, B. Partus kasep, C. Partus macet, D. Partus lambat, E. Partus tak maju. Nah, kalau partus macet ini namanya distosia ya teman-teman. Bahasa lainnya adalah distosia, yaitu seperti misalnya pada kelahiran kepala udah keluar tapi tidak terjadinya putaran paksi luar. Nah, itu merupakan partus macet ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau partus lama ini biasanya udah 2 jam ya, teman-teman, 2 jam dari 2 jam tidak ada kemajuan pembukaan, teman-teman. Nah, itu bisa dikatakan partus lama. Kalau partus kasep itu dia persalinannya itu sudah lewat selama 18 jam teman-teman, dan ini bisa nanti menimbulkan komplikasi yaitu seperti uh, infeksi, kemudian bayinya jadi DJJ-nya nggak bagus seperti itu teman-teman. Kalau partus tak maju, nah partus tak maju ini biasanya fase laten selama 8 jam nggak ada kemajuan teman-teman, dan juga persalinannya itu lebih dari 12 jam. Nah, itu partus tak maju teman-teman. Sebenarnya kalau nggak salah aku ya, partus tak maju sama partus lama itu mirip ya teman-teman. Coba bagi kalian yang punya pengalaman lebih atau punya ilmu yang lebih lagi, teman-teman boleh komen di kolom komentar. Nah, jadi di sini menurut aku jawabannya adalah yang A, teman-teman, yaitu partus lama. Nah, di sini kelihatan ya bahwa dia pembukaan 8 cm, itu kemungkinan 3 jam yang lalu ini pembukaan 8 cm, teman-teman. Jadi sudah lebih dari 2 jam pembukanya itu tidak maju-maju. Jadi bisa didiagnosis partus lama, teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal yang terakhir. Oke, teman-teman, kita masuk ke yang terakhir nih,
Nyonya A umur 32 tahun, G2P2A0, hamil 40 minggu, datang ke klinik jam 8 pagi dengan keluhan kencang-kencang, teratur 4 jam yang lalu, perasaan berat, sesak nafas, dan bengkak pada kedua ekstremitas. TFU 41 cm, kemudian teraba dua bagian besar janin berdampingan. DJJ terdengar jelas di dua tempat dengan frekuensi 120 dan 140. Kemungkinan Nyonya A saat ini mengalami, oke teman-teman, nah sini jelas ya pada saat pemeriksaan itu TFU-nya nih 41 cm teman-teman, besar banget. Kemudian juga ada teraba dua bagian besar janin berdampingan teman-teman. Nah, biasanya dua bagian terbesar janin itu adalah kepala ya teman-teman. Nah, kemudian DJJ-nya ini atau detak jantung janin itu terdengar jelas di dua tempat dengan frekuensi 120 dan 140. Nah, berdasarkan kasus ini kemungkinan Nyonya A itu mengalami apa teman-teman? Hidramnion. Hidramnion ini ketuban yang berlebihan ya teman-teman, yang banyak. Kemudian mola hidatidosa, mola ini adalah hamil anggur. Kemudian C, kehamilan bokong yaitu sungsang. D, presentasi bokong, ini sama aja dengan sungsang teman-teman. Kalau E, gemeli. Gemeli ini adalah kembar ya teman-teman, atau kehamilan ganda. Nah, pada kasus ini kemungkinan Nyonya A ini mengalami gemeli teman-teman, yaitu kembar ya, di mana terdapat DJJ-nya itu terdengar di dua tempat, yaitu 120 dan 140. Kemudian juga teraba dua bagian besar janin berdampingan. Jadi untuk memastikannya lagi harus dilakukan yang namanya USG teman-teman. Jadi kalau udah positif ternyata gemeli teman-teman, maka ya dilakukan SC ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, segini dulu 5 soal P3K dari aku. Semoga bisa membantu kalian dalam persiapan P3K teman-teman. Dan juga buat yang bertanya-tanya apakah masih ada CPNS di tahun 2022. Aku kurang tahu teman-teman, tapi sejauh ini aku mengikuti berita hanya P3K aja teman-teman. Semoga nanti CPNS tahun ini dibuka lagi ya teman-teman. Jadi nggak hanya P3K tapi juga CPNS-nya teman-teman. Oke, buat kalian yang mau belajar-belajar tentang soal-soal CPNS, kalian bisa klik playlist yang ada di playlist aku. Di situ aku udah susun semua dari materi TWK, TIU, dan TKP, teman-teman. Oke, sekian dulu dari aku. Apabila aku ada salah-salah kata ataupun penjelasan aku yang masih banyak kurangnya, aku mohon maaf, teman-teman, dan aku butuh koreksi dari kalian di kolom komentar. Jadi sekali lagi jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa komen di kolom komentar aku. See you next video. Bye-bye.